Saya izin melakukan rekaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ganti background dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, yang berkat nikmat dan anugerahnya serta kita diberikan kesempatan dan untuk dapat menghadiri agenda acara kali ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita yang ada di sini kelak mendapat syafaat beliau di akhir zaman nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sebentar lagi memulai agenda apa tuh? Pemaparan hasil kerja kami. Saya izin memperkenalkan diri serta memperkenalkan teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Pradana. Saya dari Ilkom 2018 dengan nomor induk mahasiswanya adalah 131 361 8015. Kemudian saya memperkenalkan teman saya yaitu Adi Rahman. Baik, Adi Rahman, bagaimana pengenalannya? Ya, perkenalkan, nama saya Adi Rahman dari Ilmu Komputer 2018 dengan nomor induk mahasiswa 131361837. Baik, berhubung kami meminta izin kepada Saudara Islamsyah untuk mengikuti agenda acara kami kali ini, dan dari Ilhamsyah sendiri mungkin bisa memperkenalkan dirinya mungkin dari nama, asal universitas, prodinya, kemudian hal yang sedang dilakukan saat ini, baik bisa project atau apa gitu. Baik, terima kasih. Pada Ilhamsyah, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhamsyah. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dari program studi Teknik Informatika angkatan tahun 2018. Untuk kesibukannya sendiri, proyek yang terdekat mungkin Android Studio untuk membuat menyambungkan REST API ke mobile application. Baik, cukup menantang sekali ya proyek yang sedang dikerjakan kali ini. Iya, baik. Saya izin kepada Saudari Ilhamsyah untuk memberikan presentasi dari kelompok kami. Baik, dari Adi Rahman mungkin bisa di-share screen, atau dari saya aja yang itunya. Boleh dari saya screen. Bisa kan Adi ya? Bisa. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Saya yang akan izin untuk menjelaskannya. Kami dari tim E akan menjelaskan tentang yang namanya Hidden Markov Model. Baik, selanjutnya. Tim E ini terdiri dari saya, kemudian dari rekan saya Adi Rahman. Kemudian ini merupakan yang dinamakan presentasi agendanya. Agenda presentasi kali ini ada 6, yaitu yang pertama Introduction of HMM. Ini menjelaskan tentang singkat dari HMM itu sendiri. Yang kedua adalah Markov Process. Markov Process itu adalah permodelan Markov secara umum menjelaskannya. Yang ketiga masuk ke bab Markov Model. Ini menjelaskan Markov dalam bentuk matriks. Kemudian HMM itu sendiri, ide Markov Model itu sendiri. Itu penjelasan mendalam tentang HMM. Yang kelima adalah arsitektur HMM. Ini menjelaskan konsep alur dari HMM itu sendiri. Dan terakhir adalah penerapan dari HMM. Penjelasan keterkaitan HMM dengan algoritma lainnya. Baik, selanjutnya. Dimulai dengan apa itu HMM. Hidden Markov Model merupakan sebuah model statistik dari sebuah sistem yang diasumsikan sebagai proses Markov dengan parameter yang tak diketahui. Dan tantangannya adalah menentukan parameter-parameter tersembunyi yang disebut dengan state dari parameter-parameter yang dapat diamati, observer.
parameter-parameter yang ditentukan kemudian dapat digunakan untuk analisis yang lebih jauh, misalnya untuk aplikasi pattern recognition. Kemudian kita masuk ke bagian Markov process atau Markov chain. Pada model Markov umum, state-nya itu langsung dapat diamati. Nodes-nya itu dapat diamati ya. Oleh karena itu, probabilitas transisi state menjadi satu-satunya parameter. Di dalam model Markov tersembunyi, state-nya tidak dapat diamati secara langsung. Akan tetapi, yang dapat diamati adalah variabel-variabel yang terpengaruh oleh state tersebut. Setiap state memiliki distribusi probabilitas atas token-token output yang mungkin muncul. Markov chain bermanfaat untuk menghitung probabilitas suatu kejadian teramati yang dapat dirumuskan sebagai berikut. P buka kurung xt sama dengan j garis x1 sama dengan iterasi dari I1 sampai xt-1 sama dengan it-1 sama dengan P buka kurung st sama dengan j garis xt-1 sama dengan it-1. Dalam kondisi rumus di atas, xt dinyatakan sebagai kondisi pada waktu saat ini. xt-1 adalah kondisi yang terjadi sebelumnya. Serta j adalah kemungkinan berada pada suatu kondisi tersebut. Markov chain sering dideskripsikan oleh grafik dengan probabilitas transisi, yaitu probabilitas pergerakan dari state I menuju state J yang dilambangkan dengan P buka kurung I, J. Nah, ini penggambarannya ya, tentang state itu apa. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Terlihat di situ ada snow, rain, sunshine. Snow, rain, sunshine ini disebut sebagai state. Dan di bagian atasnya itu ada seperti garis yang melingkar ke dirinya sendiri, sama ada garis yang menuju ke arah tempat lain. Gitu. Jadi maksudnya itu adalah snow ini, misalkan jika hari ini hujan, hari ini bersalju gitu ya, kemungkinan kemarin itu pasti bersalju juga biasanya gitu loh. Jadi terus kemudian misalkan hari ini bersalju, kemudian ada orang bilang besok itu ada bakalan hujan. Nah, probabilitas itu adalah 0,3 dari hari ini ke besoknya itu 0,3. Seperti itu. Rantai ini memiliki 3 kondisi. Misalnya probabilitas transisi antara salju dan hujan adalah 0,3, yaitu jika kemarin turun salju, ada kemungkinan 30% akan turun hujan hari ini. Probabilitas transisi dapat diringkas dalam sebuah matriks. Nah, ini matriksnya. Jika dari atas ini, kan yang paling atas itu kan ada 0,3, 0,3, 0,4. Itu berurutnya itu dari snow, rain, sunshine. Terus ke bagian bawahnya itu ada 0,3, 0,1, 0,2. Itu diurutkannya dari snow, rain, sunshine. Jadi notes pertama itu misalkan P1,1. Itu berarti kan snow tuh, berarti probabilitas untuk snow itu 0,3. Snow itu yang muter tadi tuh, yang muter ke dirinya sendiri gitu selanjutnya. Kemudian sebelahnya 0,3 kan ada 0,3 lagi tuh yang tengah-tengah tuh. Itu ditepati oleh namanya rain. Nah, jika hari ini rain, hujan, probabilitas untuk besoknya tuh turun salju adalah 0,3. Kemudian jika hari ini cerah atau sunshine, probabilitas selanjutnya itu untuk besoknya itu salju adalah 0,4. Nah, perhatikan bahwa bentar di back. Perhatikan bahwa jumlah setiap baris sama dengan 1. Matriks semacam itu disebut matriks stokastik I, J. Dikarenakan state I menuju state J merupakan probabilitas, maka aturan umumnya adalah penjumlahan probabilitas jarak dari I menuju J selalu menghasilkan 1. Dengan catatan, setiap state I dan state J harus lebih dari 0. Karena setiap state memiliki kejadian sebelum I dan sesudah J, maka Markov mengasumsinya dalam rumus yaitu buka kurung Ki garis Ki1 sama dengan Ki1 Ki min 1 sama dengan P Ki1 garis Ki min 1. Dengan Ki merupakan kejadian masa depan,
disebut dengan J, state J, dan KI-1 merupakan kejadian masa lalu di state I. Selanjutnya. Nah, ini contoh kasusnya dari penjelasan sebelumnya. Cuaca di kota Kyoto dalam 1 tahun dimodelkan ke dalam 3 kasus, yaitu bersalju, hujan, sunshine. Snow, rain, sunshine. Snow dilambangkan dengan 1, rain 2, sunshine 3. Aturan probabilitas dari setiap transisi state dideskripsikan sebagai berikut. Nah, itu matriksnya. Misalkan probabilitas cuaca untuk 4 bulan berturut-turut yaitu kita bikin itunya, yaitu snow, bulan pertama snow, bulan kedua rain, bulan ketiga sunshine, bulan keempat sunshine. Jika dipermudah menjadi 1,2,3,3. Maka tentukanlah permodelan peluangnya berdasarkan Markov model. Sebelumnya kan sudah masuk, kelihatan. Sebelumnya kan terlihat tuh merumus Markov model seperti sebelumnya. Ini saya tuliskan lagi rumusnya seperti ini. Dengan KI itu masa depan, KI-1 itu masa lalunya. Sehingga P itu sesudah, garis sebelum. Kita tuliskan P-nya itu 1,2,3,3. Itu urutan selama 4 bulannya tuh. Ada snow, rain, sunshine, sunshine. Nah, kita pecah, kita seperti ini. Kita lihatnya seperti ini nih. P1 dikali P2. P2 garis 1. Sesudahnya itu kan 2 nih. Sebelumnya itu 1. Dikali P3 garis 2. Sesudahnya kan 3. Sebelumnya itu 2. Dikali P3 kali 3. Sesudahnya itu kan 3. Sebelumnya itu 3. Ditulis lagi ke dalam notasi yaitu P1 dikali A21, A32, dan dikali A33. Ini setiap notasi sebagai penunjuk lokasi dari matriks itu sendiri. Ambil nilainya dari matriks sebelumnya. Maka PO garis model sama dengan di lokasi P1 itu di probabilitas 1 dikali di lokasi matriks A21 nilainya itu 0,3. Coba sebelumnya sebelumnya. Maksudnya gimana? Next. Belum sebelumnya. Nah, dapat 0,3-nya itu dari itu. Jadi yang di matriks yang baris pertama, yang di tengah-tengah tuh 0,3. A21 maksudnya di situ. Jadi A itunya 2, di segaris horizontal 2, terus di tempat itunya itu 1. Jadi hujan snow gitu loh. Hujan snow dibaca seperti itu. Jadi 21, A21. Jadi garis selanjutnya. Kemudian dikali A32 dengan nilainya itu 0,45 dan dikali A33 nilainya itu 0,5. Berarti ini dikalikan menghasilkan hasil 0,0675 hasil akhirnya. Gitu. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh saya. Iya. Di sini hidden Markov model adalah variasi dari finite state machine yang memiliki kondisi tersembunyi disebut Q. Suatu nilai observasi yaitu O, kemungkinan transisi disebut A, kemungkinan output disebut B, serta kondisi awal yaitu P. Jadi ini ada notasi dari HMM. O adalah himpunan observed state, Q adalah himpunan hidden state, A probabilitas transisi, B probabilitas emisi atau observation likelihood, P distribusi probabilitas awal atas state tersebut atau initial state distribution. Kondisi saat ini tidak terobservasi, tetapi setiap keadaan menghasilkan output kemungkinan B. Biasanya Q dan O dapat dimengerti atau diketahui sehingga HMM dengan triple A, B, dan Q. Arsitektur HMM. Gambar di samping menggambarkan arsitektur umum tentang hidden Markov model. Masing-masing bentuk
oval menggambarkan sebuah variabel acak atau random variable yang berisikan nilai. Variabel acak xt berisikan nilai sebuah variabel tersembunyi pada saat t. Variabel acak yt berisikan nilai sebuah variabel yang dapat diamati atau tidak sembunyi pada saat t. Anak panah menunjukkan ketergantungan kondisional dari diagram. Jelas kiranya bahwa nilai xt hanya bergantung pada nilai xt-1. Selain itu, nilai yt hanya bergantung pada xt. Mungkin ini lebih jelasnya kayak digambarkan pada diagram tadi ya, yang tentang sunshine, snow, sama rainy. Biar untuk lebih paham yang tadi sudah dijelaskan. Sini ada penggunaan hidden Markov model. Ini contoh penerapannya. Yang pertama itu forward algorithm. Diberikan parameter dari model, hitunglah probabilitas output sebuah satu barisan tertentu. Masalah ini diselesaikan oleh forward algorithm. Kedua ada Viterbi algorithm. Diberikan parameter dari model, carilah barisan tersembunyi yang paling mungkin. Menghasilkan output barisan tertentu yang diberikan. Masalah ini diselesaikan oleh Viterbi algorithm. Terus ketiga ada Baumol algorithm. Diberikan sebuah barisan output atau himpunan barisan sepertinya, maka ditemukan himpunan transisi. Set yang paling mungkin beserta probabilitasnya outputnya. Dengan kata lain, latihlah parameter HMM. Jika diberikan data set barisan-barisan tertentu, masalah ini diselesaikan oleh algoritma Baumol. 3 permasalahan khusus yang dapat diselesaikan dengan metode HMM. Pertama, inference. Inference atau penarikan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan berdasarkan asumsi yang diperoleh dari nilai probabilitas observasi yang didapatkan sebelumnya pada operasi evaluasi. Kedua, evaluation. Perhitungan probabilitas dari urutan nilai observasi yang diberikan oleh HMM. Tinggal learning. Melatih parameter HMM jika diberikan dataset barisan-barisan tertentu agar dapat menentukan himpunan transisi state yang paling mungkin beserta probabilitas output. Selanjutnya ada contoh kasus HMM. Di sini hampir mirip sama tadi ya. Cuaca di kota Kyoto dalam 1 tahun dimodalkan dalam 3 kasus. Snow, rain, sunshine. Aturan probabilitas dari tiap transisi state dideskripsikan sebagai berikut. Jadi ini ada snow, rain, sunshine, juga ini snow, rain, sunshine. Misalkan kita memiliki rantai Markov di atas dengan 3 keadaan, snow, rain, dan sunshine, matriks probabilitas transisi dan Q probabilitas awal ini adalah rantai Markov yang tidak terlihat. Misalkan kita di rumah dan tidak dapat melihat cuaca, namun kita dapat merasakan suhu di dalam kamar kita dan menganggap ada 2 kemungkinan pengamatan, hot dan cold. Di mana jika cuaca panas, jika kondisi panas dan cuaca snow, maka probabilitasnya itu 0. Terus jika suhu dingin dan cuaca snow, maka kemungkinan snow-nya probabilitasnya 1. Jika suhu panas, keadaannya cuacanya hujan, probabilitasnya itu 0,2. Jika suhunya dingin, kemungkinan untuk hujannya 0,8. Jika cuaca panas, jika suhunya panas, kemungkinan cuacanya sunshine itu 0,7. Dan jika suhunya dingin, kemungkinan untuk selanjutnya cuacanya sunshine itu 0,3. Di sini kita mengubah tadi ke dalam bentuk Python. Di sini ada state-nya itu snow, rain, dan sunshine. Terus ada observasinya tadi itu hot and cold. Kita ada start probability-nya itu snow 0,3, rain 0,4, dan sunshine 0,5. Kita mulai dari tadi kan transition probability. Snow. Mengubah tadi dari matriks yang tadi ya, jika step-nya itu snow,
kemungkinan untuk besoknya snow ada 0,3. Di sini artinya snow jika untuk kemungkinan untuk esoknya rain 0,3. Jika hari ini snow, kemungkinan untuk besoknya sunshine itu 0,4. Sama saja seperti rain. Jika hari ini rain, untuk kemungkinan besoknya rain lagi 0,45. Untuk besoknya snow 0,1, besoknya sunshine 0,45. Jika hari ini sunshine, kemungkinan untuk besoknya sunshine juga 0,5, snow 0,2, rain 0,3. Standard emission probability. Jika cuacanya snow, kemungkinan kondisi panas itu 0. Karena snow itu kan musim salju ya, jadi nggak panas, cold 1. Jika rain cuacanya panas itu probabilitasnya 0,2 dan dingin 0,8. Jika cuaca sedang sunshine, kemungkinan kondisinya suhunya panas 0,7 dan dingin 0,3. Jadi ada tambahan, dalam penggalan kode di atas, start probability mewakili kepastian tentang state mana HMM berada ketika Anda berada di kota Kyoto. Yang Anda ketahui hanyalah kecenderungan untuk cerah. Transition probability menggambarkan perubahan cuaca di rantai Markov yang dipakai. Dalam soal ini hanya 45% peluang bahwa besok akan cerah jika hari ini hujan. Emission probability menggambarkan seberapa mungkin hal yang dirasakan pada saat satu harinya. Jika hari ini hujan, maka 80% peluang bahwa Anda sedang merasakan kedinginan. Jika hari cerah, ada 70% kemungkinan peluang Anda merasakan panas. Penerapan hidden Markov model yaitu pertama bisa digunakan untuk speech recognition atau optical character recognition. Kedua adalah machine translation. 3, pemodelan family DNA terkait atau barisan protein. 4, prediksi elemen struktur sekunder dari barisan protein primer. 5, prediksi daerah produsen protein dalam barisan genom. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya Ya. untuk coba ke slide 9 lagi tadi. Yang soal tadi ya. Nah, izin bertanya untuk yang slide 9. Yang di situ kan nilai dari matriksnya hasilnya ada angka 1 ya. Tapi di soalnya pada matriksnya tidak ada elemen yang memiliki nilai 1. Itu 1 itu dari mana? Terus yang probabilitasnya itu kenapa punya parameter O, di mana O adalah model. Kenapa parameter itu dapatnya juga dari mana? Itu terus ini langsung aja pertanyaan berikutnya atau gimana? Mungkin satu-satu aja ini dulu aja ya. Biar ini aja dulu. Okay. Baik, karena tadi saya menjelaskan yang bagian ini, saya akan menjelaskannya lagi terkait jawaban dari pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan di P1 itu dilambangkan sebagai P1 dengan hasil 1,0. Nah, coba ke halaman saja tadi ke bagian HMM. P1 dari mana? Nah, di poin 5, P itu dilambangkan sebagai distribusi probabilitas awal atau state tersebut. Atas state tersebut. Jadi dia itu yang paling awal gitu loh. Baik lagi ke soal di. Jadi P1 kan tadi awal, maka dilambangkan sebagai P. Gitu loh, P1. Terus kenapa dia nilai 1,0? Kita bisa lihat di soalnya kan 1, 2, 3 itu kan snow, rain, sunshine, sunshine. Kenapa nilai P1 itu menghasilkan 1,0? Karena kejadian pertama itu kan salju, snow, sebagai lambang sebagai state I. Namun kejadian sebelumnya itu tidak ada
state J, maka probabilitas salju itu mencapai 1.0. Jadi karena sebelumnya itu tidak ada datanya, jadi probabilitas salju itu sudah pasti 1.0 karena dia di awal, gitu. Tidak ada sebelumnya gitu loh. Gitu. Itu untuk mengapa hasilnya 1.0 probabilitasnya. Kemudian dari P, O, garis model. Sebenarnya itu O itu sendiri itu bentuk singkatnya itu dari P sesudah atau sebelum gitu loh, dari Markov model itu sendiri. Kemudian garis model itu menandakan bahwa itu konstanta ini nih sedang menggunakan permodelan Markov model. Jadi untuk penanda gitu loh, O garis model. Kalau mungkin nanti jadi makanya itu jadi Markov model, itunya mungkin di sebelah kanan itu model itu diganti menjadi HMM gitu. Apakah sudah jelas? Berarti karena yang tadi P1-nya itu tidak memiliki keadaan sebelumnya, probabilitasnya jadi 1. Iya, gitu. Ya, jelas, terima kasih. Ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Saudara Ilhamsyah? Selanjutnya yang slide 10-nya. Nah, di situ kan dijelaskan kalau hidden Markov model itu adalah variansi dari finite state machine. Nah, finite state machine itu sendiri apa sih? Bisa tolong jelaskan? Terima kasih. Yaudah deh, saya jelasin lagi ya. Nah, itu kan hidden Markov model adalah variansi dari finite state machine. Nah, finite state machine itu apa sih? Finite state machine itu adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja dari sistem dengan menggunakan 3 hal berikut, yaitu yang pertama ada state atau disebut kejadian, kemudian event, dan action. Pada satu saat dalam proses dalam periode waktu yang cukup signifikan, sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari luar atau komponen dalam sistemnya itu sendiri. Coba bisa dilihat dari apa tuh gambar sebelumnya, dia yang ada salju, sunshine, rain. Nah, itu state ini nih, bagian ini ya. Nah, lingkaran snow, rain, sunshine itu disebut sebagai state itu sendiri. Nah, kemudian anak panah, 2 itu ada anak panah yang menyatakan transisi yang sedang terjadi, dan yang nomor-nomor itu, nomor-nomor yang 0,3, 0,1, 0,45 menyatakan event yang sedang terjadi pada saat proses transisi. Gitu. Jadi finite state machine ini sama penjabarannya seperti Markov chain gitu. Sudah. Berarti finite state itu seperti penggambaran kondisi sistem saat itu ya? Ya, sistemnya. Oke, paham. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi dari Ilhamsyah? Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Ya. Alhamdulillah. Mungkin dari Adi ada yang tambahan apa gimana, Di? Mungkin udah cukup aja. Oh, sudah cukup. Baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dari tim E. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami atau kesalahan hal yang perlu kami lakukan, karena kami sejatinya hanyalah manusia biasa. Dan terima kasih banyak kepada Saudara Ilhamsyah yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti agenda presentasi kami kali ini. Dan semoga proyek yang sedang dikerjakan kali ini dapat berjalan lancar dan diberikan kemudahan. Amin, amin. 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 Semoga kuliah dilancarkan ya, Ham ya. Sama. Amin. Ya, amin, amin. Alhamdulillah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mematikan rekaman.